yaitu kita mau memanggil Korin perempuan atau seorang istri yang selingkuh. Dengar-dengar, maaf ini ya, yang katakan tadi yang ditanyakan Mbak Devi tadi, mbaknya pas masa hidupnya itu suka selingkuh ya, suka nemplok laki-laki sini, suka nemplok sana, laki-laki sana gitu. Kenapa alasan mbak itu kok selingkuh? Biasanya kan selingkuh ini ada faktor-faktornya. Karena suami saya miskin. Mbak itu gak ada pemikiran bahwa selingkuh ini, mbak sebenarnya tahu gak sih selingkuh ini sebenarnya dosa? Oh. Saya tinggal buta. Saya dibutakan oleh harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bil qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi washabihi wa man ilaihi mansub amma. Selamat malam para sahabat G, sahabat Gio, sahabat Ulo, sahabat UFO, sahabat Padepokan Ilmu Hikmah Gio, serta sahabat Arab dimanapun Anda berada saat ini. Semoga kalian di sana selalu diberikan kesehatan, Amin. selalu diberikan panjang umur, Amin. selalu dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan. Amin, amin, Semoga ya yang belum Allah. dapat jodoh semoga dipertemukan jodohnya. Amin, ya Allah. Dan semoga yang sekarang dirundung masalah semoga cepat diselesaikan, cepat Amin. dipermudahkan segala Amin. urusannya. Amin. Amin. Pada malam kesempatan hari ini kita berkumpul lagi di sini, yaitu maaf ini mit ini untuk perempuan. Pada malam kesempatan hari ini kalian belum tahu apa yang kita sekarang Mas Ryan udah tahu? Belum. Mbak Ita ya semua belum tahu ya. Ini kita dadakan habis ini barusan ya. Kita sekarang ini mau memanggil sosok Korin, yaitu Korin apa? Penasaran? Makanya jangan di skip, yaitu kita mau memanggil Korin perempuan atau seorang istri yang selingkuh. Ya, istri yang selingkuh. Tapi kita tidak tahu faktornya apa. Tapi jelas-jelas dia selingkuh. Itu sahabat. Tapi biasanya Mas Pras yang selingkuh itu laki-laki ya Mas Pras? Gimana? Biasanya yang selingkuh itu laki-laki. Belum tentu laki-laki. Enggak. Semua laki-laki itu seperti itu. Jadi gini, ini bentar sahabat ya, ini kita juga bahas ini juga untuk ilmu ya, biar mereka kalian di luar sana tahu. Kamu gini ibaratkan ya, saya ini pernah saya bicarakan kepada kalian semua kan gini. Jangan karena kamu pernah mengalami sama katakanlah cowok ya, yang dia itu sudah menyakiti kamu, sudah berselingkuh, apalagi ninggalin kamu. Dan dengan gara-gara cowok ini kamu menganggap cowok semua ada di dunia itu seakan-akan semua sama. Padahal tidak. Karena kamu hanya dengan satu kesalahan, dalam arti satu pilihan yang salah, kamu anggap semua salah. Karena belum tentu gitu. Siapa tahu Allah dia itu bukan jodohmu, sedangkan Allah itu harusnya kamu itu jalannya lurus, kamu malah salah belok. Akhirnya Allah itu membenarkan kamu biar kamu bisa ke jalan agak lurus lagi gitu. Devi nggak bisa kamu. Kebanyakan kan emang laki-laki. Nggak yang bisa, selingkuh. nggak bisa. Gitu, tetap perempuan ya. Itu intinya kita nggak nyalain perempuan juga laki-laki ya, kita anggap ya udah sama aja lah. Itu juga kadang ya tergantung dari
diri dia sendiri sih kita juga nggak bisa menghitung. Ya sekarang kita gini, kamu anggap kebanyakan laki-laki kamu memang tahu semua yang di katakanlah negara ini aja udah berapa banyak laki-laki yang selingkuh. Ya banyak sekali. Banyak sekali, berapa belum tahu kan. Nah itu kita belum tahu, mungkin kamu hanya dengan kejadian satu laki-laki semua anggap laki-laki itu sama, belum tentu itu sahabat. Nah kita balik ke topik lagi. Kita sekarang mau bahas itu tadi, istri yang semasa hidupnya itu selingkuh itu sahabat. Karena kan selingkuh kan tidak boleh ya, kita tahu sendiri kan selingkuh tidak diperbolehkan itu. Dan jadi dia itu sudah meninggal dan kita mau tarik korenya, kita tanya-tanya, siapa tahu ini untuk apa ya, untuk wawasan lah, untuk ilmu buat kita, untuk menjaga nanti suatu saat ke rumah tangga kita nanti kalau udah punya rumah tangga kan suatu saat mesti Mbak Ulfa, Mbak Depi, Mbak Ita, Mbak Helen, saya, apapun Mas Ryan kan pasti suatu saat akan mempunyai pasangan ataukah berumah tangga kan pasti. Ini itu untuk pelajaran kita gimana untuk cara nanti kita di saat berumah tangga kita itu mengatur keharmonisan kita itu biar setiap masalah bisa diselesaikan dengan baik, dengan kepala dingin. Jangan menyelesaikan masalah dengan laki-lakinya ada masalah kamu cuek acuh tak acuh, pada akhirnya laki-laki ya pasti milih selingkuh lah itu. Jadi selingkuh itu juga ada faktor, jangan 100% menyalahkan laki-lakinya juga, karena pasti laki-laki selingkuh itu pasti ada faktornya juga, dan juga sebaliknya perempuan selingkuh juga pasti juga ada faktornya. Tapi kecuali kalau suami udah mencukupi, udah berusaha gini-gini tapi istri tetap selingkuh, lah itu beda lagi ya. Sebaliknya gitu apa aduh ya Allah, laki-laki selingkuh ya, kalau perempuan tidak bisa memuaskan suaminya ataupun mencukupi kebutuhan suaminya ya wajar saja, kecuali perempuan ini udah mencukupi, udah berusaha, udah semaksimal mungkin, tapi laki-lakinya tetap itu beda lagi. Walaupun sebenarnya laki-laki ini walaupun perempuannya itu belum bisa mencukupi gini, tapi jangan sampai selingkuh. Karena selingkuh itu walaupun alasan apapun, selingkuh itu tetap tidak diperbolehkan ya, kecuali laki-laki nikah lagi kan, 3 kan sunnah Rasul kan ya itu loh kan, seperti itu. Daripada sekarang kalian pilih gini, gimana, lebih baik suami kalian selingkuh, apalagi dengan sepengetahuan kalian, tanpa sepengetahuan kalian selingkuh di luar sana padahal tanpa ikatan, di sama saja zina kan ya. Apakah kamu pilih yang dia memang kamu gak bisa mencukupi ya, katakan gini dia, terus dia mau nikah lagi terang-terangan sama kamu, nikah tapi dengan syarat kan harus adil kan. Nah kamu pilih mana coba, dia nikah lagi ataukah dia selingkuh? Ayo. Kedua-duanya. Pinter jawabannya, pinter. Pasti saya udah menebaknya seperti itu. Ya udah sahabat, kita nggak akan lama. Nggak boleh nikah 2 kali. Loh, tapi kan kita itu apa salahnya kita menerikan sunnah Rasul? Kan kita sunnah itu kalau kita melakukan kita kan dapat pahala. Loh, tapi kan gini, apakah sekarang gini, kita kan umat kanjeng Nabi. Siapa sih nggak pengen mengikuti ajaran-ajaran Nabi? Lah ini kan termasuk sunnah. Kan apa salahnya sunnah itu kan, kita kan di sini di dunia ini kan sebenarnya kita juga mencari pahala untuk bekal nanti kita di akhirat nanti. Itu untuk istri yang tidak mencukupi. Apakah Mbak Devi mencukupi, Mbak? Loh, kok ke Mbak Devi? Oh, bukan ya, ini suatu saat nanti ya Allah. Akbar. Dah. Astagfirullahaladzim. Ya udah kita kembali lagi sahabat ya. Kita cepat-cepat, kita nggak terlalu lama lagi ya. Mungkin kita tadi kelelamaan ya, itulah kita bahasan kalau rumah tangga ya, karena kita juga belum ada yang pernah berumah tangga, mungkin ada, nggak tahu siapa. Mungkin kita lebih baik kita langsung tanya saja ke langsung salah satu korban, ya kan? Ya kan, kita masukkan ke Mbak Helen dan kita tanya langsung aja ya, buat untuk ini nanti pelajaran buat kalian, pembelajaran ya. Intinya ambil yang baik, buang yang buruk, itu saja. Mungkin sebelum kita melakukan ini, kita tarik korenya, alangkah baiknya kita berselawat dulu ya sahabat. Karena apa? Guru kita Gus Idris Al-Marbawi selalu berpesan kepada kita semua, jangan lupa untuk berselawat dimanapun anda berada, jangan bosan-bosan untuk berselawat. Karena apa?
Semoga kita dengan adanya sholawat kita kelak dikumpulkan bersama dengan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan sholawat ini sekarang yang lagi menonton lagi dirundung masalah, semoga dengan sholawat ini bisa menenangkan hati kita, bisa bikin hati kita adem ya, yang gerundel yang apa. Semoga dengan sholawat ini kita biar lebih adem lagi, biar kita lebih berpikir lebih jernih lagi. Itu sahabat ya, kita sholawat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjah ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin kita nggak panjang lebar lagi. Kalian pasti akan penasaran kan gimana nasib Qorin ini, baikkah atau buruk? Tapi dilihat dari permasalahannya kayaknya sih ya kalian bisa menilai sendiri ya. Saya bukannya ya sok menilai enggak, tapi ya kita udah tahu, tapi kita jangan menjudge juga ya. Intinya kita lebih baik kita langsung mendatangkan saja biar kalian tahu langsung gimana ya. Mungkin Mbak Ilan bisa dimulai. Mungkin Mbak siapa? Mbak Ita, mau siapa yang masukin? Ya udah. Assalamualaikum. Agak deketin. Masih kesakitan dia. Banget ya, Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mbak? Yuni. Mbak Yuni. Kesakitan gitu, Mbak. Kenapa? Mungkin kita apa? Kita bantu dulu ya. Biar enggak terlalu kesakitan banget ya. Mungkin kita bantu dulu Al-Fatihah. Kirim semoga bisa meringankan apa yang dia rasakan sekarang ini ya. Namanya siapa tadi? Mbak Yuni. Iya. Alhamdulillah. Mungkin bisa cuma mendengarkan sebentar ya, nggak bisa terlalu lama juga. Itu mungkin bisa ditanya Mbak Depi. Mau tanya silakan. Mic-nya agak deketin gini ya. Mbak, kalau boleh tahu Udah, saya gini aja. ya. Kalau boleh tahu kenapa bisa dengar-dengar mbaknya itu selingkuh ya? Hah? Iya. Kenapa selingkuh? Suami saya miskin. Suaminya miskin. Saya mau tanya juga ini. Sebelumnya Mbak ini umur berapa? 30. Masih lumayan sih, muda. Ya nggak terlalu muda banget ya. 30. Meninggalnya udah lama. 1 tahun yang lalu. Berapa? 1 tahun yang lalu. 1 tahun. 1 tahun. Mbaknya meninggalnya karena apa? Kalau boleh tahu. Penyakit. Penyakit apa? Udah berapa lama sakitnya, Mbak? Sakitnya udah lama.
sakitnya udah lama tapi meninggalnya baru 1 tahun ya. Ini mbak ya walaupun mbaknya sambil nahan sakit ya, apa mbaknya itu dengar maaf ini ya yang katakan tadi, yang ditanyakan Mbak Devi tadi, mbaknya pas semasa hidupnya itu suka selingkuh ya, suka nemplok laki-laki sini, suka nemplok sana, laki-laki sana gitu. Astagfirullah. Kayaknya kesakitan banget Mas Muafa, gimana Ya, nih? nggak bisa karena memang ya ini udah hukum alam ya, gimana ya orang yang ya seperti saya biasanya katakan seperti kemarin-kemarin ya, apa yang dia tanamkan di dunia itu ya akan menerima hasilnya setelah dia meninggal nanti lah, tergantung dia menanam apa semenjak di dunia itu. Kalau dia menanam keburukan ya maka dia akan didapatkan setelah meninggalnya, bahkan detik-detik meninggalnya ya akan merasakan semua itu. Ya kita bukan ngejudge tapi sudah ya udah banyak sih ya, hukum-hukumnya juga. Bahkan ya kalau ini tadi saya lupa mau bilang, di Arab itu dihukum malah sampai dikubur setengah gini Mas Lain ya. Di kayak dikubur cuma dirajam lah ya, dirajam sampai dilempar batu ya, tapi batunya nggak boleh gede-gede ya. Batunya cuma kecil-kecil biar dia itu merasakan siksaan itu di dunia, belum siksaan di akhirat itu betapa kejamnya itu. Duh, jadi nggak tega ngelihatnya. Ya gimana lagi, apalagi udah berselingkuh kan udah masuk juga zina juga kan itu. Nah apa zina ya. Jadi gini Mbak, kenapa alasan Mbak itu kok selingkuh? Biasanya kan selingkuh ini ada faktor-faktornya. Karena suami saya miskin. Astagfirullahaladzim. Terus Saya nggak sanggup punya suami yang miskin, tidak punya apa-apa. jadi alasan Mbak selingkuh itu karena suami Mbak itu miskin. Terus apalagi ada alasan lagi kah selain miskin? Dia tidak bisa memuaskan saya. Memuaskan dalam segi hal apa itu? Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan saya. Oh, berarti dengan itu semua ya, karena mbaknya selingkuh berarti karena suami miskin dan kedua suami tidak bisa memuaskan dalam kebutuhan mbaknya ya. Terus sampai mbaknya itu ambil jalannya gimana ya? Ya jalan yang udah ya yang melanggar banget ya. Apalagi di dalam agama Islam itu kan tidak boleh, apalagi berselingkuh itu nggak boleh ya. Itu apalagi mbaknya udah punya suami kan. Nah, lantas mbak itu pertama awal selingkuh itu ketahuan nggak sama suami? Itu bertahan sampai berapa tahun, berapa bulan sampai nggak ketahuan, pada akhirnya sampai ketahuan itu? Sampai saya mempunyai penyakit. Sampai itu penyakit. Berarti lama ya. Tapi kamu apakah selingkuh dengan satu laki-laki atau bertemplok-templok laki-laki lainnya juga? Banyak. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, saya udah paham ya, karena kalau udah masalah harta ya, perempuan itu udah nggak, dalam arti ya suami tidak bisa mencukupi, otomatis ya perempuan kan ya yang gimana ya, bingung juga ya. Pasti rata-rata kalau perempuan udah selingkuh itu pasti nggak satu. Kalau masalah dia nggak suami itu nggak bisa mencukupi ya, kayak apalagi katakanlah tanda kutipnya itu miskin ya, dia itu pasti cari lagi yang lebih kaya. Biar apa? Biar dapat mendapatkan uang yang banyak. Biar biasanya itu kalau perempuan kebutuhannya mungkin perhiasan, kayak bisa apa yang dia inginkan itu biar tercapai, biar bisa dibeli gitu intinya. Sampai segitunya nemplok. Berarti laki-lakinya nggak cuma satu, lebih. Berarti yang diomong Mas Muafak itu benar semua, Mbak? Iya. Sekarang saya menyesal. Saya mau tanya Mbak, sebelum sama nikah sama suami sampean tahu nggak apa pekerjaannya?
dulu suami saya kaya. Kaya, bangkrut. Berarti sama nih matre dibilangnya. Melihat lelaki dari hartanya. Mencintai lelakinya karena harta, bukan karena tulisan dari hati. Iya. Iya benar. Iya. Tapi gini Mbak, yang saya pertanyakan itu sebelum Mbaknya menikah sama dia, walaupun dia sebenarnya waktu itu kondisinya masih kaya ya, apa nggak ada perjanjian kah kalau suami itu nggak ada perjanjian gini, apakah kamu di saat aku lagi jatuh, apakah kamu akan tetap menemani gitu? Apakah pernah ada perjanjian gitu nggak? Pasti ya, kalau pasti banyak sih, rata-rata pasti sebelum nikah itu di dalam dua kubu ini, kayak kubu dua ini, kayak laki-laki sama perempuan ini pasti ada sebuah perjanjian lah. Ada. Dan ternyata Mbak menjawab apa? Sanggup apa enggak? Sanggup. Dan pada akhirnya sekarang Mbak melanggar perjanjian Mbak sendiri. Apakah Mbak waktu melakukan hal seperti itu tidak ingat dengan janji Mbak sebelum Mbak menikah dengan suami Mbak itu? Saya tidak memikirkan itu. Jadi gitu, hanya dengan harta perjanjian pun akan hilang. Kok? Ya. Harusnya di situ kayak wanita diuji. Ini wanita solihah nggak gitu kan biasanya kalau ketika suami nggak punya harta gitu. Kalau bisa tetap ya berarti solihah, kalau enggak ya berarti ya apa Mbak namanya? Ya. Tapi mungkin gini, mungkin di saat itulah sang istri akan diuji kesetiaannya itu. Ya mungkin gitu. Ya tergantung dari, intinya dari dua kubu ini. Kalau tapi ya tergantung juga sih, makanya kita itu kan ya mohon maaf ini ya, carilah istri yang benar-benar yang bisa menerima kita apa adanya. Walaupun ya kita sebagai laki-laki jangan pasrah apa adanya, jangan, karena kita kan sebagai laki-laki kan harus bisa mencukupi seorang istri, tapi juga seorang istri harus mengerti gimana keadaan laki-lakinya gitu. Jadi sebenarnya mudah sebenarnya, tapi saya belum pernah merasakannya. Tapi kalau saya dengar dari teman saya yang udah nikah itu sebenarnya mudah. Apalagi yang perempuan itu gini bilang, kita itu menerima gaji dari laki-laki walaupun seberapa pun yang saya terima itu sebenarnya saya udah seneng. Yang penting suami saya pulang kerja dengan keadaan sehat walafiat. Itu yang sebenarnya. Kalau bener-bener cewek itu mencintai, perempuan itu mencintai dia dengan tulus hati loh ya. Sebenarnya cari itu seperti itu. Ya harta pasti kita butuh lah ya, cuma jangan sampai dengan harta kita saking menonjol ke harta, suami kita bakal kita sia-siakan, bakal kita buang karena cuma gara-gara dia tidak bisa mencukupi. Ya wajar, memang perempuan itu butuh dicukupi, tapi jangan sampai melakukan hal seperti ini, contohnya selingkuh. Jangan sampai, kan bisa dibicarakan baik-baik, Mas saya butuh ini kan pasti bisa. Jangan, kenapa harus sampai ambil jalan selingkuh gitu. Atau kalau Mbak itu nggak ada pemikiran bahwa selingkuh ini, Mbak sebenarnya tahu nggak sih selingkuh ini sebenarnya dosa? Tahu. Saya tinggal buta. Saya dibutakan oleh harta. Itulah bahayanya. Maksudnya Mbak udah nggak cinta lagi sama suaminya gitu ya? Saya memang nggak cinta sama suami saya. Berarti pertama sebelum menikah Mbak itu mencintai dia memang bukan dengan tulus hati ya, karena harta dia ya? Iya. Berarti sebegitu kaya dia ya? Itu bangkrutnya gara-gara apa, Mbak? Kok bisa sampai bangkrut gitu? Uangnya dibawa lagi sama Penipuan. Tipu. Kasihan. Tapi sebenarnya di saat di suami jatuh itu seharusnya ya, di saat jatuh-jatuhnya suami itu seharusnya Mbak sebagai istri itu harus bisa mensupport suaminya untuk agar supaya suami itu bangkit lagi untuk
mencapai dalam arti usaha lagi itu, dalam arti apa ya, mensupport biar laki-laki ini biar gak ngedon, karena di saat suami itu lagi ngedon banget, disitulah perannya perempuan yang harus benar-benar bisa gimana caranya laki-laki ini biar semangat lagi. Itu untuk perempuan-perempuan mbak-mbak nanti kalau udah nikah ya, itu jangan sampai ambil selingkuh tuh. Dan Tapi menurut apa? menurutku sih kadang bangkrut itu bisa diartikan Allah sedang membersihkan harta yang kurang baik, misal. Ya, benar. Mungkin bisa jadi ya, atau juga itu ujian dari Allah, kita juga nggak tahu ya, karena di setiap rumah tangga itu kan pasti ada ujiannya. Kita nggak tahu dalam bentuk segi hal apa, dalam harta, bahkan bisa dalam ya dohir batin juga bisa. Itu intinya tinggal gimana caranya si orang istri dan suami ini saling melengkapi untuk menjalani kehidupan yang dikasih ujian oleh Allah itu. Terus sekarang apa yang Anda rasakan, Mbak? Nah, gimana? Saya menyesal. Ya, menyesal ya pasti ya, menyesal itu kok rata-rata kok di belakang ya. Kenapa nggak di depan ya? Itu pertanyaan saya. Ya penyesalannya itu di belakang. Iya. Ada yang di belakang. Mungkin ada di depan. Iya, seandainya mungkin mbaknya digambarkan ini loh siksaannya orang selingkuh, orang zina, orang yang intinya itu yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah lah. Mungkin ya kita setiap manusia kita akan berlomba-lomba untuk apa? Beribadah. Bahkan itu kita tidak ada untuk sempat untuk apa? Untuk kerja enggak, malah kita justru malah ibadah. Kalau apa? Kita seandainya Allah menampakkannya, ini loh ganjarannya ibadah, ini loh ganjarannya ibadah sholat, ini dalam arti apa yang diperintahkan oleh Allah, ini loh ganjarannya. Kalau kita ditampakkan, wah udah kerja kita lupain, apa-apa kita lupain. Justru gitu sebaliknya. Apalagi kita ditampakkan, ini loh siksaan kalau orang yang seperti ini loh siksaan orang seperti ini. Maka waduh, kita setiap gerak-gerik pasti kita akan ada rasa ketakutan, pasti ada, bahkan hembusan nafasnya pasti ada rasa ketakutan. Nah, itu kalau ditampakkan ya mungkin karena ini kita nggak ditambahkan ya, kita nggak tahu ya, kita pulang nanti menghadap kepada Allah itu apa yang kita bawa itu kita nggak tahu. Mungkin Mbak Depi mau tanya, silakan Mbak Depi. Iya. Mbaknya punya anak gak? Punya. Anaknya berapa? Dua. Laki-laki atau perempuan? Laki dan perempuan. Terus selama ini anak-anaknya tahu nggak mbaknya itu selingkuh? Tahu. Subhanallah. Astagfirullah. Terus gimana dengan anak-anaknya itu? Enggak, ini pertanyaanku. Anaknya umur berapa? Anaknya umur berapa? 14 dan 7. 14 tahun? 4 apa 7? 14 dan 7 tahun. Oh 2. Iya 2. Anaknya 2, laki-laki sama perempuan. Yang satu umurnya 14, yang satu umurnya 7 katanya. 16 dong. 16 15. Dulu saya waktu itu belum lulus sekolah. Tapi sampai ini bisa dibilang good looking berarti ya. Sampai cowoknya. Jadi anak dua itu yang masih kecil-kecil tahu bahwa sampai itu melakukan selingkuh itu. Ya kalau yang umur 7 tahun sih ya nggak ngerti ya, Mas ya. Ini anak yang 14 Iya. tahun. 14 tahun itu kan udah tahu lah pasti kalau 14 tahun. Iya. Itu Bisa-bisa membawa dampak buruk buat Dampaknya anaknya. efeknya nanti malah ke anaknya, itu lah bahayanya. Apakah mbaknya nggak kasihan sama anak-anaknya, Mbak? Anak saya kasih uang. Kenapa? Anak saya kasih uang. Oh, kasih uang. Tapi gini, bentar ya. Anak yang umur 14 tahun ini kan pasti udah tahu kan ya, akalnya udah malu main kan. Dengan mbaknya berselingkuh itu, apa tanggapan anak yang umur 14 tahun itu? Dia sempat marah kepada saya karena saya selingkuh. Tapi pada akhirnya dia mendukung ataukah menolak? Menolak. Saya tidak
Terus yang 7 tahun itu ikut mbaknya atau ikut bapaknya? Saya tidak membawa anak sama sekali. Berarti nggak bawa anak sama sekali, berarti waktu itu mbak sempat berarti pergi dari rumah dong kalau selingkuh itu. Oh, pergi dari rumah itu dalam keadaan udah cerai atau belum? Oh, belum. tanpa izin suami. Waduh, hobel ya. Udah selingkuh dan juga keluar tanpa izin suami. Waduh, udah. Astagfirullahaladzim. Ya gimana lagi kan, udah double dan dia kan. Terus mbak itu sebenarnya tahu nggak sih hukumnya keluar tanpa izin seorang suami dan selingkuh itu sebenarnya tahu? Tahu kan? Ya mungkin pasti karena harta yang banyak dan juga mbaknya pasti tergiur oleh itu sehingga apa ya? Sehingga itu apa yang dilarang oleh Allah mbak langgar gitu ya. Aku tahu kan, itu dibaca seperti itu rata-rata. Dan sekarang mbaknya udah menerima apa yang mbak lakukan selama semasa hidupnya kan? Gimana? Menyesal. Itu kok bisa selingkuh, diajak teman apa inisiatif apa gimana kok bisa langsung ada sasaran laki-laki? Oh iya benar-benar. Jadi gini, tak perjelas lagi pertanyaan Mbak Ita tadi ya. Jadi kan awal mula mbaknya selingkuh itu apakah ada perkenalan dalam arti bahasa Jawanya mak jomblang? Ada yang menjembatani ke laki-laki itu ataukah inisiatif sendiri kenal dari mana, dari sosmed atau dari apa? Ataukah ada teman yang menjembatani untuk ke laki-laki itu? Ada teman. Dari teman. Ya ini juga harusnya temennya juga jangan nyariin laki-laki lain, harusnya nasehatin, ini salah juga lagi. Aduh. Ini apa yang mbaknya dapatkan ketika mbaknya ya berhubungan dengan laki-laki yang lain, kan banyak laki-laki, terus apa yang anda dapatkan, kepuasan apa gitu? Uang yang saya dapatkan Uang aja. Jur. Terus uangnya itu dipakai buat apa, Pak? untuk anak dan juga belanja saya. Untuk anak, uang dari cara ya saya kira kutip memang benar haram ya. Uang mendapat dari seperti itu untuk mencukupi anak. Astagfirullah. Tapi masih sayang anak, masih gimana nih? Ya nggak bisa walaupun dia sayang anak, tapi kalau dia melakukan mencari nafkah dengan cara seperti itu ya nggak baik juga Mbak Ita. Itu sekarang makan sama iya haram. Jadi gini, mending kita kerja walaupun penghasilannya itu tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu banyak, yang penting pelan-pelan tapi halal ya kan. Karena gini, kita mencari rezeki dengan halal dengan haram itu beda loh ya, jauh banget ya. Kalau halal itu walaupun dikit halal tapi terasa nyaman, nggak ada beban, barokah lah, berkah juga ya, nggak ada masalah beban apapun walaupun itu padahal dapatnya sedikit ya. Katakanlah satu minggu cuma dapat 400, 500, 300 lah ya, walaupun sedikit seperti itu. Tapi kalau dia mencari dengan halal terus niat ibadah untuk mencukupi istri dan anak, insya Allah dia akan berkah. Apalagi dia nggak ada, nanti nggak akan rasa beban ini terasa nggak ada, karena itu dari keberkahan dia kalau mencari nggak ada dari haram, kecuali dari barang haram loh ya. Kita pasti nanti kita akan dihantui rasa berdosa, pasti ada, dihantui rasa bersalah pasti ada, apalagi kalau sudah meninggal seperti ini. Waduh, udah. Dan terus gini Mbak, saya mau tanya ya, selama Mbak jalan sama laki-laki itu, adakah salah satu dari laki-laki itu sampai menikahi Mbak? Dengan arti nikah siri pasti kan ada juga, pernah kayak dengan seperti itu. Adakah pernah ataukah cuma Mbaknya? Iya makanya saya akan tanya dia, apakah Mbak pernah tindakan siri itu atau dijanjiin apa-apa gitu, pada akhirnya Mbaknya kena tipu juga, pernah nggak? Saya pernah Apa? dinikahin sili. Oh pernah. Jadi itu selingkuh sampai cinta banget gitu ta? Saya enggak cinta. Oh saya paham, mungkin dia nikahin siri tes biar hartanya itu biar masuk nanti kan jadi warisan gini gitu.
Itu paham saya. Demi apa? Tanda kutip besar harta. Itu. Dengan mencari harta, dengan biar dia tergiur oleh harta, dia menghalalkan segala cara. Itulah. Tercinta buta, bukan cinta manusia tapi cinta harta. Banyak apakah nggak kasihan ke suaminya, ke anak-anaknya, sampai berani-beraninya nekat melakukan hal-hal seperti itu, bahkan hal-hal yang dilarang oleh agama dan dibenci oleh Allah. Saya waktu itu khilaf. Saya khilaf. Saya tidak berpikir apa-apa waktu itu. Saya hanya berpikir tentang harta. Yang saya pikirkan hanyalah uang. Nah kan dari awal tadi udah nekat sendiri keluar. Wow. Apalagi tanpa izin suami. Kan harta itu, kebahagiaan itu tidak selalu dengan uang, Mbak. Uang itu bukan segalanya, tapi dengan kita kalau misalnya kita punya keluarga, terus keluarganya itu harmonis, walaupun penghasilannya itu enggak besar, tapi yang penting antara suami dan istri itu sejalan, punya tujuan, dan intinya rezekinya itu berkah juga, insya Allah bakal barokah. Ya intinya kita mencari keberkahan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Apa yang dirasakan mbaknya menyesal dan menyesal. Seandainya Mbak dikasih kesempatan untuk hidup, mau dipergunakan untuk apa? Seandainya, tapi nggak bisa ya. Nggak bisa kembali. Dan emang ada di saat itu kan itu bangkrut kan Mbak, bukan tidak terpikir kayak di luar nalar kan. Awal nikahnya itu kayak kaya banget, terus Tapi kan masalahnya gini ya, masalah kan gini, dia dari awal kan dia tadi bilang dia cinta suaminya bukan karena tulus dari hatinya tapi karena harta. Dia kan pertama kan dia gitu, ya udah, mungkin suaminya juga nggak tahu ya, mungkin suaminya karena tulus cinta sama dia, sedangkan ternyata dia bukan cinta dia karena dengan tulus hati, malah dengan harta. Ya suaminya nggak mikir, mungkin nggak ada kecurigaan sama sekali ya, saking cintanya kepada seorang perempuan yang diidamkan gitu. Aduh. di tengah-tengah perjalanan ada Gelombang yang sangat besar yang menerjang keluarga mereka. Pada akhirnya salah satu dari mereka ada yang nggak kuat itu, dan akhirnya akan jadi seperti ini. Gimana lagi? Terus aduh, kalau tolong nggak bisa. Bingung siapa jawab, maksudnya ada yang tanya ini. Kita Kasihan. bisa bantu doa aja, kirim Al-Fatihah buat mbaknya. Mbak siapa namanya? Mbak Yuni. Emang meninggalnya karena apa? Sakit stroke. Itu karena gejala apa? Maksudnya penyebabnya apa? Ya, kalau kita pikirin ya, kalau masalah sakit itu ya mungkin udah ya sebelumnya gini, Mbak ada dari sebelum Mbak menikah atau ke masih kecil itu ada penyakit turunan dari orang tua nggak? Nggak ada. Mbak itu waktu sakit itu atau pas lagi selingkuh atau ke pas nggak, gini takutnya dia kan kena, kalau stroke itu kan faktornya kan banyak, ada juga yang banyak pikiran, ada juga yang kena darah tinggi kayak apa kan gitu. Nah itu saya pengen tahu faktornya itu apa, berarti apakah dia habis kan gini karena hukum karma itu kan pasti ada ya, dia habis selingkuh dengan laki-laki ini, laki-laki ini ternyata malah juga punya simpanan juga perempuan, takutnya seperti itu. Ataukah faktor memang mbaknya sebelumnya punya riwayat penyakit, ataukah
ya mbaknya baru-baru itu baru sakit tiba-tiba gak menyangka gitu. Sebenarnya saya mempunyai penyakit darah tinggi. Lalu saya sering bertengkar dengan suami saya hingga memicu darah tinggi saya menjadi stroke. Ya. Tapi saya mau tanya mbak sedikit ini ya tentang suami mbak. Suami mbak udah perhatian banget gak sama mbak? Perhatian. Terus dia di saat jatuh udah berusaha nggak untuk mencarikan nafkah mbak? Dia berjualan keliling, Tapi intinya kan dia udah berusaha kan? tapi saya yang tidak mau. Penghasilan dia sedikit. Baik loh, Mbak. Padahal suaminya baik loh Kenapa padahal dia. disia-siakan? Nah, Karena jarang-jarang suami yang berjuang untuk seorang istri. Maksudnya apa ya? Jarang-jarang suami yang sebaik suami Mbak gitu. Dia juga tanggung jawab kok. ya mungkin maksud Mbak Devi tadi jarang ada laki-laki yang berarti yang perhatian banget, yang baik banget, yang bertanggung jawab di saat suami itu lagi jatuh-jatuhnya banget ya. Di saat kadang kan banyak juga. Ini ya kita nggak mengerusi, kita sempat ya kita banyak lah ya udah kejadian ya. Terkadang itu ada suami yang habis kaya kan jatuh banget ya anjlok. Terus itu dia itu malah stres, pada akhirnya dia cari apalah, kadang dia dengan judi lah, dengan apalah menghabiskan hartanya dengan dibuat judi, dibuat adu hewan kayak apa kan. Itu kan sebenarnya kan ya ini malah beruntung mbaknya. Dia di saat jatuh tapi dia masih tetap mau bertanggung jawab untuk mencukupi mbaknya, untuk menafkahi, walaupun dia tetap juga perhatian karena mbaknya belum tahu juga kan di saat dia membawa rezeki itu. Sama tahu nggak suami mbak udah makan apa belum, seharian itu udah makan atau apa, capek nggak pernah nanyain. Yang ditanya cuma harta doang. Karena Mbak, kalau suami yang nggak bertanggung jawab itu biasanya kalau habis bangkrut itu melarikan diri ke luar negeri tak kemana gitu. Jadi anak dan istrinya itu udah wis Kalau ya. ke luar negeri masih bagus ya untuk bekerja. Heeh. Yang jeleknya itu malah habis bangkrut ngedown, dia malah jual barang-barangnya dibuat judi. Waduh, Itu kalau kan, itu Mbak, itu yang jelek banget. Tapi ini sungguh beruntung loh mbak sebenarnya. Tapi ya gimana lagi ya, sekarang udah udah nasi udah menjadi bubur ya. Tinggal gimana caranya dia udah menikmati bubur itu ya ini. Ya udah ya nasib sebenarnya kita mungkin ya udahlah, kasihan banget ya. Mungkin ya ambil pelajaran siapa aja dari kejadian ini, macam-macam kehidupan. macam-macam kehidupan lah ya. Ya mungkin Mbak, ini terakhir ya. Saya mau tanya, seandainya kan Mbak dikasih hidup lagi itu, Mbak apa yang Anda pengen lakuin yang belum sempat Mbak lakuin waktu semasa hidupnya, dan pengen merubah sikap apa yang pengen sebelum Mbak itu meninggal? Yang ingin minta maaf kepada suami saya dan juga anak-anak saya. Saya ingin merubah sikap saya. Saya ingin bertobat. Tapi itu semua hanya seandaikan ya, bukan akan tidak bisa akan terkabulkan lagi, karena kalau Allah udah memanggil dia tidak akan bisa kembali lagi. Dah ya gitu ya, kita diciptakan dari tanah maka kita akan dikembalikan juga menghadap ke tanah, diciumkan ke tanah ya. Jadi intinya jangan disia-siakan waktu Anda selama di dunia ini. Tuh. Mungkin kita keluarkan dulu Mbak Ita, mungkin udah cukup kayaknya, kasihan juga badannya juga sakit banget kayaknya. Ya itulah sahabat ya, ambil sekalian udah tahu gimana kondisi dia, yang inilah kondisi tadi Korin tadi semasa hidupnya yang berselingkuh, apalagi dicampur dengan dia setiap keluar rumah tidak tanpa seizin tanpa seizin seorang suami ya, itu double udah.
Jadi sahabat, kita ambil pelajaran dari kejadian video ini tadi, ambil hikmahnya ya. Intinya ini pesan ya, ini bukan untuk para sahabat-sahabat di luar sana, ini juga nanti suatu saat untuk diri saya sendiri. Intinya ya, kita itu jadi ya, seorang suami pun juga seorang istri harus saling mengerti juga, pertama. Dan kedua, untuk seorang istri ya, di saat suamimu lagi jatuh, disitulah peranmu harus benar-benar dibutuhkan oleh seorang suami. Di saat suamimu jatuh, udah ngedon, apalagi dari pertama awal naik akhirnya jatuh, karena memang setiap keluarga itu, setiap rumah tangga pasti ada ujian ya. Jadi disitulah peran seorang istri yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang suami. Nah, kalau kalian bisa melewati ujian itu demi hari, demi tahun, demi bulan, insya Allah yang penting itu di saat kalian jatuh, jangan lupakan Allah. Rata-rata ini ya, rata-rata ya, kita nggak menjudge orang di luar sana, cuma rata-rata orang yang susah ini kadang-kadang gini, orang susah waktu di saat kita susah baru ingat Allah ya, dan di saat kita senang lupa dengan Allah. Ya, itu yang biasanya ya, yang saya pernah lihat. Cuma ada yang lebih buruk lagi, di saat kasih senang lupa sama Allah, dikasih ujian malah lupa sama Allah juga. Itu orang, benar-benar orang serugi-ruginya orang ya. Kalau bisa di saat kita senang kita ingat Allah, di saat kita susah kita ingat Allah, itu yang Masya Allah. Kalau bisa begitu, insya Allah di setiap kita ujian yang kita hadapi, kalau kita semakin dekat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan Allah akan memberikan apa yang hambanya minta. Walaupun tidak dikabulkan di dunia, siapa tahu kita dikabulkan pas waktu kita udah meninggal nanti. Karena apa? Terkabulnya doa kita itu sebenarnya itu malah di dunia ini tidak apa-apa dibandingkan di akhirat nanti. Di dunia ini hanya sementara. Kita sampai kapan sih hidup di dunia itu? Kita nggak tahu. Kita tidak menang tua, tidak menang muda. Kalau Allah sudah memanggil, kamu waktunya pulang. Ya udah. Tidak, kamu mau bersembunyi di lubang semut, lubang buaya pun, lubang manapun, kamu akan tetap menemukan kematian. Jadi sebelum kalian menemukan kematian itu, kalian apa yang kalian akan bawa, bekal apa yang kalian bawa nanti untuk menghadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi intinya kalian, nasib kalian di akhirat nanti tergantung apa yang kalian tanam di dunia ini. Itu juga. Dan untuk masalah rumah tangga, mungkin ada yang mau disampaikan dari mbak-mbaknya. Kalau menurut saya itu ya, dari rumah tangga ya, intinya jaga benar-benar. Seorang istri juga harus saling mengerti, suami juga harus mengerti. Intinya saling kerjasama, saling mensupport, itu aja. Mungkin Mbak Tepi. Kesimpulannya, istri solihah adalah sebaik-baik perhiasan di dunia, dan istri solihah yang bisa sabar ketika dalam keadaan suami jatuh. Udah, itu aja. Pesan dari saya, dalam menaungi atau menjalani sebuah rumah tangga itu sangkut pautkanlah semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masalah, sangkut pautkanlah semuanya karena sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih ujian, itu tandanya Allah sayang sama kita. Ketika Allah menguji, Allah itu pengen tahu sebagai sejauh manakah kita sabar, sejauh manakah kita bisa kuat dengan ujian yang Allah berikan itu. Karena ketika kita bisa sabar dengan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah Allah akan mengangkat derajat kalian itu, insya Allah. Dan mudah-mudahan jika ada banyak hikmahnya, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari kisah tadi, dan mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk kita semua. Ya mungkin cuma di saat kita diuji, Allah itu rindu dengan kita. Karena apa? Allah sangat suka dengan tangisan manusia. Dengan diuji, kita akan lebih mendekatkan diri pada Allah. Disitulah cinta Allah pada kita. Kalau ada kata, mohon maaf. Mas Ryan, ini yang ditunggu-tunggu para sahabat ini. Kok udah?
Ini kayaknya Mas, ini dari kita ini kayaknya yang paling ngebetin Mas Ryan mau nikah ini kayaknya. Itu. Amin. Doakanlah cepat nikah, walaupun Anda lebih muda dari saya, tapi doakan cepatlah nikah. Intinya itu sahabat ya. Oh iya. Tuh, kok saya? Bukan. Bukan. Jadi itu sahabat ya, iyalah. Udah nanti itu belakang. Jadi itu sahabat ya. Intinya semoga kalian di luar sana yang sudah berkeluarga, semoga kalian diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Keluarga yang bahagia. Itu intinya. Di sana intinya kalian itu teruslah berdoa, semoga kalian selalu dijaga oleh Allah, rumah tangga kalian selalu dijaga oleh Allah. Itu ya. Kalau ada masalah curhatkan. Ya, curhatkan, saling dibicarakan dengan baik dan bersandar selalu. Saya berkata bersandarlah kepada Allah. Setiap rumah tangga ataupun masalah pribadi apapun Anda benar-benar sangat berat banget, bersandarlah kepada Allah. Tuh, Allah itu sebenarnya di sepertiga malam kita, jam 12 kayak jam berapa gitu ya, malam ya, salat tahajud itu. Sebenarnya jam sepertiga malam itu Allah itu mencari mana sih hambaku yang masih ingat padaku, di mana sih hamba saya yang menyebut nama saya, adakah ada apa enggak gitu. Nah, di situlah sebenarnya di sepertiga malam itu. Kalau kalian sahabat-sahabat di luar sana yang ada masalah berat banget, bersandar yang baik itu adalah bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada manusia, karena bersandar kepada manusia itu adalah nanti takutnya membawa kekecewaan. Itu sahabat ya. Mungkin itu aja sahabat dari kita. Apabila ada kata-kata yang salah dari kita semua, mohon maaf sebesar-besarnya, karena kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan khilaf juga. Karena di sini kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Itu sahabat. Apabila di video ini ada yang baik, ambillah yang baik. Kalau ada yang buruk, buanglah yang buruk. Intinya kita di sini membuat video ini untuk mengedukasikan kalian bahwa ini loh, kalau kita langgar larangan Allah, inilah kalau kita menaati perintah Allah. Itu saja, kita mengedukasikan yang lebih baik ya. Intinya kita tujuannya baik untuk sharing-sharing ilmu. Dan ini juga ya, sekarang banyak di awal-awal Desember ini banyak bencana-bencana ya. Semoga di sana yang sekarang tertimpa oleh bencana, semoga diselamatkan semuanya, dan semoga tidak ada korban jiwa, dan semoga yang terkena musibah semoga selalu diberikan ketabahan ya. Amin. Di sini kita cuma bisa mendoakan ya yang terbaik buat kalian Anda semua. Mungkin cukup sekian. Al-Fakir Mafak Alimul Karim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.